Halo Sobat Kick, welcome to Kick Avenue TV bareng gue Yoshiolo. Nah, jadi untuk hari ini kita akan melakukan Kick Review. Nah, untuk hari ini gue ada dua sepatu lokal yang hype banget selama setahun, 2 tahun terakhir. Kalian udah tahu lah, udah pasti siapa, yaitu adalah Kompas dan juga Ventela. Nah, di video kali ini gue akan nge-compare keduanya ya. Mereka akan go head to head dan kita akan nge-determine mana yang lebih baik dari antara keduanya ini. Nah, kita bakal bahas dari 3 sektor atau 3 bagian. Yang pertama adalah dari segi desain, yang kedua material, yang ketiga harga. Kita bakal nge-head to head dua-duanya langsung. Jadi langsung aja, pertama gue bakal masuk ke Kompas dulu deh. Nah, ini Kompas. Jadi kita bisa lihat nih, Kompas ini menurut gue sih adalah satu sneaker lokal yang paling gokil selama 2 tahun terakhir. Kualitasnya juga oke kalau menurut gue. Tapi kalau misalkan soal kualitas, nanti kita bakal ngomongin lagi. Karena ada cerita juga di balik kualitas untuk Kompas itu sendiri. Nah, sepatu Kompas ini kotaknya rada simple. Ada tulisan Kompasnya ini lumayan straightforward juga. Di bagian belakang ada tulisan buatan Indonesia. Ya, ada tagline Kompas dimanapun ini. Dan juga di bagian tag di kiri ada size tag untuk Kompas. Nah, Kompas ini kalau misalnya kalian pengen tahu, Kompas itu dalam size 1. Jadi misalkan kalau di Nike kalian bisa pakai size 45, kalau di Kompas sebaiknya kalian turun size menjadi size 44. Itu yang terjadi kepada gue, karena gue adalah orang yang memakai size 45 di brand-brand sepatu lain, tetapi kalau di Kompas gue turun satu size yang dimana gue memakai size 44. Oke, langsung aja kita buka dulu, ya kan? Jadi kita buka dulu. Nah, kalau di Kompas ini kalian bakal dikasih kayak semacam surat cinta gitu loh. Ya, jadi kalian bakal dikasih semacam kayak greeting card itu yang dimana berisi quotes gitu. Ya, bab 2 tuh pengingat. Di bagian belakangnya tuh ada quotesnya juga. Di bagian boxnya ini tersedia ada paperback yang bertulisan Kompasnya. Ya, langsung aja kita buka. Nah, ini dia sepatu Kompasnya. Ya, sepatu Kompas ini menurut gue sih adalah sepatu yang cocok banget buat kalian pakai untuk sehari-hari. Nah, pertama gue bakal ngomongin dari segi desain dulu. Nah, kalau dari segi desain, menurut gue sepatu Kompas ini keren banget untuk dipakai. Kenapa? Karena menurut gue sih desainnya timeless banget gitu ya. Yang rada-rada menurut gue sih menggunakan warna off-white di bagian midsole-nya, ada kesan-kesan vintage-nya juga, menggunakan material kanvas dan juga penggunaan leather di bagian stripe gazelle-nya. Dan juga selain itu identitas bahwa sepatu ini adalah sepatu lokal Indonesia juga benar-benar kuat banget ya. Dan tentunya banyak banget yang pengen ini sepatu, sumpah. Jadi dikarenakan nggak cuma gara-gara desainnya keren, cuma karena orang-orang juga pada make semuanya, jadi orang-orang juga pada kepengen. Ya, jadi ini desain untuk Kompas menurut gue sih oke banget. Gue bakal kasih sekitar 9 out of 10 lah, 9 out of 10. Oke, itu untuk Kompas untuk dari segi desain ya. Sekarang kita lanjut ke Ventela. Nah, yang Ventela, boxnya kalau misalnya kalian lihat ini agak berbeda dengan box Ventela yang biasa. Kenapa? Karena ini adalah kolaborasi bersama Never to Lavish. Nah, kolaborasi bersama Never to Lavish ini benar-benar mengagetkan komunitas sneaker juga kebetulan ya. Karena benar-benar langsung brek tiba-tiba collab sama Ventela, Never to Lavish ya. Jadi langsung kita buka. Tentunya bakal dikasih greeting card yang menceritakan tentang kolaborasi Ventela dan juga Never to Lavish. Dan di paperbacknya tersedia graphic art untuk di bagian paperbacknya yang berusaha graffiti-graffiti sesuai dengan ciri khasnya Never to Lavish. Nah, ini dia. Ya, ini nama sepatunya adalah Noir ya. Ventela kalau bisa Never to Lavish. Nah, apa aja yang dirubah dari Never to Lavish dan Ventela? Ini sebenarnya dari segi bagian belakang nih, bagian belakang bagian belakang ini mereka dirubah menambahkan layer lagi. Nah, oke, secara desain gua bisa dibilang sih nggak terlalu demen sama Ventela ya. Menurut gue sih mereka bisa melakukan R&D lagi untuk ngedevelop lagi desain mereka. Tapi overall untuk sekarang sih menurut gue sih oke. Cuma masih belum yang gue ekspektasikan gitu ya. Ventela tuh ada stripe V-nya gini. Mungkin karena tulisan Ventelanya itu. Bagian belakangnya kita juga ada cetakan untuk Ventelanya juga. Dan tentunya untuk outsole-nya nih dia udah open molding. Open molding adalah yang dimana mereka sudah memiliki moldingan sendiri. Makanya tulisannya V semua Ventela. Nah, sementara kalau Kompas, dia masih menggunakan, kalau nggak salah ini outsole Kappa. Lalu dia tambahin cetakan Kompas gitu ya. Nah, jadi overall kalau secara desain, gua sendiri kurang demen sama warna oranye sebenarnya. Jadi kalau misalkan untuk desain, dilihat dari kolaborasi Never to Lavish ini, menurut gue sih gue kasih 7 atau 10. Itu personal opinion gue aja ya gitu. Oke, jadi itu soal desain. Nah,
sekarang kita bakal lanjut ke material atau kualitas. Nah, oke. Ini sedikit bakal gue ceritain sedikit mengenai kompas. Oke, gue udah punya kompas itu di rumah tuh sekitar 25-30 biji. Gue udah melewati kompas tuh dari awal ya sekitar setahunan, 1,5 tahun lah. Nah, kompas itu dulu tuh mungkin kualitasnya tuh nggak sebagus yang sekarang. Kenapa? Sekarang kebetulan kompas sudah berpindah pabrik ke PT bla 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 yang kebetulan sudah lebih bagus dibandingkan yang sebelumnya. QC ceknya juga sudah lebih bagus. Dulu mungkin kalau misalnya kalian perhatiin di kompas-kompas yang dulu tuh jahitannya tuh ini kan seharusnya melengkung, tapi kalau di kompas yang dulu dia malah membelok. Jadi membelok itu benar-benar tegak lurus. Tapi kalau misalkan yang baru dia udah melengkung dan udah lebih bagus. Dan dulu itu banyak banget lem-lem yang keluar. Kalau sekarang udah lumayan lebih bagus. Jahitannya juga kadang-kadang ada yang copot. Sekarang gue lihat dari QC di sini sih nggak ada yang copot lagi. Jadi kalau dari segi kompas, dari segi material kompas sih menurut gue sih udah improve. Tapi kalau dibandingin sama Ventela masih jauh kalau menurut gue. Kenapa gitu? Ventela ini mereka itu dulu pabriknya suatu brand besar. Dan kebetulan mungkin mereka sudah mengikuti standar brand besar itu, makanya kualitas yang dikeluarkan oleh Ventela itu bener-bener bagus banget. Bener-bener nyaris nggak ada error sama sekali. Gua waktu itu kebetulan diberikan sekitar semua colorway dari Ventela yang publik tuh. Gue udah ngeliatin semuanya, gue buka satu-satu, itu bener-bener nggak ada yang miss. Bener-bener semuanya sebagus itu. Jadi kalau misalkan dari segi material, Ventela yang menang. 11 out of 10 deh mendingan. Ini kalau misalkan kompas gue masih bilang ya 8 out of 10 lah. Tapi kalau Ventela bener-bener sebagus itu. Jadi kalau misalkan kalian pengen nyariin yang long lasting dan bener-bener robust banget dan juga material itu bener-bener kuat, Ventela is the way to go. Dan tentunya ini juga menggunakan kanvas 12 oz. Ini berat banget loh. Jadi kokoh banget. Yang mungkin di sini itu menurut gue sih yang gue nggak suka dari Ventela adalah mereka nggak ngasih padding di kolaborasi mereka sama Never to Lavish. Karena ini sakit banget kalau misalnya kalian pakai jalan tanpa kalau kalian memakai kaos kaki yang tinggi. Kalau misalnya kalian pakai kaos kaki rendah, ini tuh bener-bener sakit banget di bagian heel kalian. Nah, itu. Jadi segini material, gue bakal kasih pemenangnya untuk Ventela. Oke. Nah, yang terakhir dari segi harga. Nah, harga nih relatif ya. Karena harga tuh ada dua ya. Pertama tuh ada harga retail, ada harga resell. Kita tahu kalau Kompas tuh memiliki harga resell yang lebih tinggi dibandingkan Ventela. Kenapa? Karena Kompas itu supply-nya lebih sedikit dibandingkan Ventela. Ventela mungkin bisa ngeluarin 5.000 piece, 10.000 piece dalam sebulan. Kalau Kompas mungkin setengahnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dari segi harga, Kompas ini harga retailnya untuk yang versi high sama low tuh kisaran 270 sampai 338.000 kalau nggak salah. Nah, untuk harga resellnya, nah ini yang mungkin bikin orang-orang tuh marah-marah. Yang dimana tuh kalau misalkan di Indonesia, harga resell untuk Kompas itu tuh dulu ya, pas awal-awal tuh bisa mencapai 1 sampai 1,5 juta. Sementara untuk kolaborasinya, itu ada yang mencapai 3 sampai 5 juta. Ada juga yang kolaborasi bersama brand internasional F fucking Rabbits, mencapai 12 juta di awal rilis. 12 juta! Jadi kalau dari segi harga tuh sangat berbeda dengan Ventela ya. Jadi mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian di saat kalian pengen membeli yang mana gitu ya. Nah, tapi kalau dari segi harga, menurut gue sih kalau dari Ventela ini lebih bisa dicapai lah sama banyak orang. Karena kenapa? Ventela ini juga banyak segmennya. Pertama ada Ventela pabrik sama Ventela yang kalau nggak salah tuh yang versi yang normal yang nggak ada stripe-nya itu bisa dicapai dengan harga 150.000 sampai 250.000. Dan bahkan kalau misalkan kalian beli sama kayak misalkan supplier gitu, kadang-kadang mereka tuh ngadain diskon yang dimana tuh harganya bisa turun dari 250 bisa sampai 180, 190. Segi harga gue bakal kasih pemenangnya ke Ventela. Kenapa? Karena mereka juga supply lebih banyak dan juga harganya lebih bisa dicapai oleh semua orang lah menurut gue ya, karena semua segmen tuh bisa membeli Ventela karena harganya yang cukup bisa dibilang economically reachable lah gitu. Dari segi desain, Kompas menang. Segi material, Ventela menang. Dan dari segi harga, yang menurut gue itu debatable banget ya, relatif gitu ya, tergantung dengan orangnya. Cuma kalau menurut gue sih memang menangan di Ventela gitu. Tetapi, kalau misalkan kalian dapetin sepatu Kompas kolaborasi dengan harga yang murah, dan tiba-tiba kalian bisa jual dengan harga 5 juta, kalian bisa beli Ventela 10 biji bisa kali. Jadi pemikirannya tuh bisa ke banyak arah sebenarnya sih. Jadi relatif banget gitu. Oke, nah
pada akhirnya gue bakal kasih keseluruhannya untuk opini gue ya, untuk keseluruhannya gue sih sebenarnya lebih prefer ke Kompas. Intinya suka atau nggak suka itu kembali kepada diri kita masing-masing, dan pokoknya yang penting bukan masalah Kompas lawan Ventela, tapi bagaimana kita bisa membantu kedua brand ini bisa berlawanan dengan brand-brand yang lain di kancah internasional. Menurut gue sih itu. Oke, jadi itu aja untuk Kick Review hari ini. Thank you banget udah nontonin Kick Review di Kick Avenue. Dan semoga kalian suka video seperti ini. Kalau misalnya kalian mungkin ada komen mengenai video ini, bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Kick Avenue TV. Dan juga bagi kalian yang pengen lihat-lihat stiker marketplace seperti kayak stiker Kompas ini, atau stiker-stiker gue yang ada di belakang ini, kalian bisa langsung aja cek marketplace-nya, atau cek tentang stiker-stiker lainnya di website Kick Avenue di www.kickavenue.com, atau kalian bisa langsung download aplikasinya kalau misalnya kalian malas ke komputer kalian, bisa langsung download di Play Store atau di App Store untuk aplikasi Kick Avenue. Oke guys, kayaknya itu aja untuk hari ini. Gue Yoshi Olo aka Yositawan. Have a great kicking day. Goodbye.